Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, marilah yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Yang begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sudah menjadi kewajiban buat kita untuk selalu bersyukur dan memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumil akhir. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut kembali kajian kita berkaitan dengan fikih asma al-husna. Dan alhamdulillah sekarang yang ada bukunya bisa dibuka di halaman 127 ya. Dengan tema kita pada kesempatan kali ini, nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, dan semua nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah. Asma al-husna artinya nama-nama yang indah, nama-nama yang fi muntaha fi ghayati al-husn, ya, puncak keindahan. Yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Ya. Ini nama Allah yang kita bahas pada kajian kita yang ke-9 ya. Yang pertama kita sudah membahas kalimat atau nama Allah Subhanahu wa taala Allah atau Al-Ilah. Kemudian yang kedua Ar-Rabb. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keempat Al-Hayy Al-Qayyum. Kemudian yang kelima Al-Khaliq Al-Khallaq. Kemudian yang keenam Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Malik atau Al-Malik, ya, yang terakhir. Nah, sekarang yang ke-8 ya, maaf, yang ke-8 yaitu Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Baik. Qala al-musannif hafizahullah wa qad warada ismullah Ar-Razzaq fi mawadhi'a min al-Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Telah datang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq. Ini syahidnya dari ayat Ar-Razzaq. Dialah Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan. Dan juga dalam surah Al-Jum'ah qala Allah taala wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rizki. Dan juga dalam Al-Hajj wa innallaha lahuwa khairur raziqin.
dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pemberi rizki. Dalam surah Al-Maidah, qauluhu ta'ala warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, dan yang lainnya. Jadi telah datang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam bab nama dan sifat Allah, sifatnya adalah apa? Tauqifiyah. Ya, dalam bab nama dan sifat Allah. Ya, nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah, artinya harus ada dalilnya. Harus dibangun di atas dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Kemudian dalam hadis yang sahih dibawakan di sini oleh musannif, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa warada ismu Razzaq fi sunnatin nabawiyyah fi sunan wa musnadil Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ghala as-si'r ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah law sa'arta faqala inna Allaha huwal khaliqul qabidul basitur raziq al-musa'ir wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlimatin zalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah pada suatu saat ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga-harga bahan makanan pokok itu naik lebih dari biasanya. Di kondisi pasar harga-harga naik. Maka para sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul SAW dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau sa'arta, kalau seandainya engkau menentukan harga. Jadi harga bahan makanan ditentukan, harganya segini, tidak boleh lebih atau kurang. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dialah Al-Khaliq, pencipta, Al-Qabid, Al-Basit, ya. Yang Al-Qabid yang menyempitkan atau yang meluaskan rezeki, Ar-Raziq, Al-Musa'ir, dan juga yang menentukan harga. Wa inni la arju, dan sesungguhnya aku berharap bertemu ya, Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wala yatlubuni ahadun, dan tidak ada satupun ya, orang yang memintaku bimadlimah, dengan suatu kezaliman yang aku perbuat ya, padanya, baik dalam urusan darah ataupun harta. Nah, jadi dalam hadis ini berkaitan dengan hukum menentukan harga. Ya, maka di sini dalam hadis ini tidak boleh ya, harga itu dikembalikan kepada pasar. Yang terkadang naik, terkadang turun, tergantung. Kalau seandainya barang atau jasanya itu banyak permintaannya dan ketersediaan terbatas, maka harganya menjadi naik. Ya. Tapi kalau ya, barang tersebut tersedia sangat banyak dan permintaan sedikit, maka jadi turun. Di sini syahidnya dalam hadis adalah Ar-Raziq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rizki. Ya, karena dalam jual beli ya ikhwah, boleh tidak seorang ya, memberikan harga dengan dipaksa. Ya, misalnya ini saya mau beli tapi harganya sekian. Ya, dengan paksaan. Ya. Boleh tidak? Tidak boleh, karena syarat sahnya jual beli adalah antaradin, harus saling ridha, saling rela. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Nah, An-Nisa ayat 29. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah
kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang saling ridha, saling rela antara penjual dan pembeli. Baik. Maka di sini Nabi SAW tidak mau ya membatasi harga. Baik. Jadi makna kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq atau Ar-Raziq, maknanya adalah Allah lah satu-satunya yang memberi rizki. Ai Allah Subhanahu wa taala huwa Ar-Razzaq ay al-mutakaffilu bi arzaqil ibad, yang menanggung ya dengan rizki, ya menanggung rizki hamba-hamba. Al-qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya setiap makhluk ya bahan makanannya, ya makanannya, rizkinya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang melata ya di muka bumi ini kecuali rizkinya ditanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Ankabut ayat 60 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak dari binatang yang melata, la tahmilu rizqaha, yang tidak bisa membawa rizkinya, artinya tidak bisa menyimpan. Ya, tidak bisa menyimpan rizkinya untuk besok. Ya, kalau kita lihat burung ya atau binatang, ya ada enggak yang menumpuk ya bahan makanan pokoknya ya untuk seminggu, untuk sebulan, ada tidak? Ya tidak. Ya udah, hari itu dia dapat rezeki bisa ya makan, sudah. Besok cari lagi. Maka siapa yang memberikan rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezekinya tiap hari sampai al-maut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Dalam surah Al-Isra Allah juga berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir." Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu yang meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan. Baik. Kalau kita perhatikan ya ikhwah, dalam Al-Quran ya, konteks ketika Allah SWT menyebutkan tentang rizki ya, itu disebutkan dalam dua maqam ya. Waqad ja'a at-tadhkir bihadza fil Qur'an fi maqamain. Nah, ini penting buat kita kalau kita membaca Al-Quran, mentadabburi ya, memahami maknanya, berkaitan tentang lafaz rezeki dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan rezeki, itu Allah sebutkan dalam dua konteks, dua maqam. Yang pertama adalah maqamut tafadduli wal imtinan. Konteks ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia dan ya, pemberian. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita semua tentang rezeki-rezeki atau karunia-karunia yang Allah berikan kepada makhluknya. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks maqamud da'wah ila ta'ah wal khairi wal ihsan. Ajakan untuk berbuat taat, baik melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, dan juga dalam berbuat baik dan al-ihsan. Contohnya yang pertama berkaitan dengan ketika Allah Ta'ala menyebutkan nikmat karunia. Dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah SWT firman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan. Dan Allah jadikan bagi kalian ya dengan pasangan-pasangan tersebut keturunan, anak-anak, cucu,
Dan Allah memberikan rizki ya dari thayyibat. Kemudian Allah tutup afabil batil yu'minun. Apakah dengan kebatilan kalian beriman? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan dengan nikmat Allah kalian ingkar atau kufur. Dan juga dalam surah Al-Isra Allah SWT firman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan kami bawa mereka ya sehingga mereka bisa bepergian fil barri wal bahr ya baik di daratan maupun lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rezeki kepada kalian dari at-thayyibat. Wa faddalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan ya Bani Adam ya, jenis ya Bani Adam dari seluruh makhluk dari ya wa faddalnahum ala dari sebagian besar makhluk dengan keutamaan. Nah, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah Ta'ala berikan kemuliaan bagi Bani Adam. Di antaranya apa? Allah berikan bagi Bani Adam al-aql ya. Mana yang lebih mulia? Bani Adam awil hayawan? Bani Adam. Allah berikan keutamaan. Makanya ketika Allah selesai menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah perintahkan siapa? Ya, seluruhnya para malaikat, jin atau iblis untuk sujud pemuliaan bagi Adam. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Bani Adam ya makhluk yang Allah berikan keutamaan. Dan dari yang lain ya dalam konteks Allah SWT mengingatkan bahwasannya Allah SWT memberikan keutamaan, memberikan ya, kenikmatan dan anugerah. Kemudian yang kedua, ya ikhwah, adalah berkaitan dengan ketika Allah SWT menyebutkan rizki, Allah mengajak ya manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, maka di sana ada perintah untuk taat kepada yang memberikan rezeki tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Baqarah. Ya, perintah yang pertama dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Perintah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu jadi yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, di sini ada penyebutan kalimat rizki. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang menjadikan bagi kalian bumi ini firasha. Ya. Firasha artinya apa makna firash? Hamparan, sehingga bisa dibuat bangunan, ditinggali, ditempati. Ya. Was samaa'a binaa'a, dan juga Allah menjadikan langit ya sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan air hujan. Ya. Dan dengan air hujan tersebut Allah keluarkan dari tanah, dari bumi apa? As-samarat, tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Maka perintahnya tadi u'budu rabbakum. Kemudian ditutup ayat ini dengan larangan. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu sekali-kali menjadikan bagi Allah tandingan. Berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada makhluknya. Tidak boleh. Ya, ibadah dan diantaranya doa hanya
diberikan bagi Allah Subhanahu wa taala, hak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Di sini disebutkan oleh penulis beberapa contohnya. Begitu dalam surat Ar-Rum. Ya, ketika Allah SWT menyebutkan akan kebatilannya perbuatan syirik dalam Allah sebutkan sebelumnya berkaitan tentang rizki. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rizki, kemudian yang mematikan dan yang menghidupkan. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Pertanyaannya, apakah ada sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang berbuat yang seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak ada. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Begitu juga dalam perintah untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan. Allah menyebutkan bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari harta yang Allah berikan rizki kepada kamu. Min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Baik. Jadi dua maqam penyebutan rizki. Yang pertama adalah apa ya ikhwah? Maqamut tafadduli wal imtinan. Ya, Allah menyebutkan nikmat-nikmat dan karunia. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allah sandingkan penyebutan rizki dengan apa? Dengan at-ta'ah, ad-da'wah ila at-ta'ah. Ad-da'wah ila at-ta'ah. Ya. Ini menunjukkan talazum baina ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Jadi kalau kita tahu Allah yang memberi rezeki, maka kewajiban kita apa? Ya, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Ya, kalau seandainya misalnya kita bekerja kepada seorang majikan, dia yang memberikan kita gaji, tapi kita tidak mau melayani majikan kita, tapi justru melayani orang lain. Nah, ini masuk akal tidak ya ikhwah? Ya. Nah, maka begitu juga kalau kita, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang mentarbiyah kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, kemudian tidak mau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru berdoa atau menggantungkan hatinya, harapannya kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik, perbuatan zalim. Ya, karena perbuatan zalim adalah apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Baik. Kemudian ya ikhwah, belum ditutup berkaitan dengan rizki. Ini yang penting buat kita semua. Karena biasanya ketika disebutkan kalimat rizki, man ladzi yatabadar fi dhihnina, apa yang ada di pikiran kita pertama kali fulus duit baik. Makanya perlu kita kembalikan konsep rizki kita, seorang muslim seorang mukmin yang berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman kita, dan juga sunnah Rasulullah SAW sebagai pijakan kita, hidup kita. Maka kita harus mengetahui bagaimana konsep rizki dalam agama kita. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab ini bahwasannya warizqullah li'ibadihi naw'an. Rizki Allah bagi hamba itu ada dua macam. Jadi rizki Allah itu ada dua macam, tidak satu tapi ada dua. Ini perlu kita perhatikan. Al-awwal rizqun 'amun yashmalul barra wal fajir wal mu'min wal kafir. Rizki yang bentuknya itu umum, mencakup orang yang baik maupun orang yang fajir, orang mukmin ataupun orang kafir.
Semua Allah berikan rizki yang macam pertama ini, rizqun 'am. Wa huwa rizqul abdan, yaitu rizki berkaitan dengan al-abdan. Ya, rizki berkaitan dengan badan. Badan kita butuh apa? Butuh makan, butuh apa? Yang paling penting apa? Oksigen, penting nggak? Allah kasih semua. Orang mukmin bisa bernafas, bisa. Orang kafir, kasih Allah. Rizqun yata'allaqu bil abdan. Ya, rizqun al-abdan, rizqun 'am. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa la ya'ni rizqu subhanahu lil kafir wa tawsi'atihi 'alaihi bil amwali wal aulad wa nahwi dzalika ridahu anhu. Dan perhatikan poinnya, rizki yang umum ini tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang kafir Allah lapangkan, Allah berikan keluasan dalam rizki yang macam pertama ini, bukan berarti Allah ridha kepadanya. Fa inna Allah Subhanahu yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Karena Allah SWT memberikan dunia kepada siapapun, kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Apa dalilnya? Banyak dalam Al-Quran disebutkan. Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai ayat 56 Allah ingatkan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah kamu menyangka ketika kami memberikan kepada mereka orang-orang kafir dari harta, anak-anak, sangka sesungguhnya hakikatnya adalah nusari'u lahum fil khairat, kami cepatkan bagi mereka kebaikan di dunia ini, bal la yash'urun, mereka tidak merasakannya. Dan juga dalam surah Al-Isra ayat 20 sampai 21 Allah SWT firman, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Semua golongan kami berikan rezeki, pemberian, baik golongan yang baik maupun yang tidak. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura, dan tidak ada suatu apapun yang bisa menghalangi pemberian Allah. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Maka lihatlah bagaimana Allah SWT dengan hikmahnya memberikan kelebihan satu golongan dari golongan yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Tapi ingat, akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih utama. Dan juga poin yang penting ya ikhwan, walaysa kathratul 'ata fid dunya dalilan 'ala karamatil 'abdi indallah. Banyaknya harta benda di dunia itu bukan sebagai dalil atas mulianya hamba tersebut di sisi Allah. Jadi harta atau kenikmatan dunia itu bukan patokan orang tersebut memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini yang sering dijadikan patokan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau orang yang memiliki keluasan rezeki dunia berarti orang mulia. Kalau tidak berarti orang yang hina, bukan. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Sekali-kali tidak. Manusia ketika diuji oleh Allah dengan banyaknya harta, maka dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Tapi ketika diuji dengan sempitnya harta rezeki, dia mengatakan Rabb telah menghinakanku. Maka jawabannya tidak, sekali-kali tidak. Baik, jadi ini berkaitan dengan an-naw'ul awwal, rizqun 'amun. Kemudian yang kedua adalah rizqun khas. Ini penting buat kita. Ma ma'na rizqun khas? Wa huwa rizqul qulub wa taghdiyatuha bil ilmi wal iman
wa rizqil halal alladhi yu'inu ala salahid din. Wa hadza khasun bil mu'minin. Ya, rizki yang khusus. Apa rizki khusus ini? Adalah rizqul qulub. Diingatkan sini oleh penulis, adalah rizqul qulub, rizki untuk hati. Ya, wa taghdiyatuha, dan juga makanan buat hati. Apa makanan buat hati ya ikhwah? Al-ilm, al-iman. Ya. Kalau tidak dikasih makan, hati kita bisa gersang, bisa mati. Ya. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena hatinya sudah mati. Maka rezeki ini yang kedua ini ada yang khas, adalah berkaitan dengan rezeki bagi hati, dan makanannya berupa al-ilm, ilmu, keimanan, dan juga rizqul halal, rezeki yang halal yang membantunya untuk kebaikan agamanya. Wa hadza khasun bil mu'minin, dan yang ini ya, macam yang ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang terakhir ya ikhwan, rezeki itu tidak satu tapi ada dua ya. Maka seorang mukmin bersemangat untuk mencari ya, rezeki yang halal yang kedua ini ya, rezeki yang halal. Maka doanya setiap pagi apa ya ikhwan? Apa doanya tiap pagi salat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi sehingga hati kita lapang ya, karena kita mengetahui bahwa rezeki Allah SWT itu ada dua macamnya. Demikian para ikhwah dan akhwat sekalian yang bisa disampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk beramal saleh, dan Allah wafatkan kita di atas agama Islam yang hanif ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.